Halo guys, selamat datang di channel Kita Ceritain. Bareng saya Yudis, kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul No Mercy. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita langsung mulai aja alur filmnya. Di awal film, terlihat seorang wanita bernama In-e yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ia merupakan mantan bodyguard yang dipenjara selama 1 tahun 6 bulan atas tuduhan penyerangan terhadap seorang pejabat. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh sang adik yang bernama Yoon-hye. Dari tingkah lakunya, terlihat kalau Yoon-hye mengalami keterbelakangan. Esoknya, In-e terbangun dan mendapati kado dari adiknya. Kado itu berisi high heels dan gaun berwarna merah. Sementara itu, di sekolahnya, Yoon-hye tampak dirundung oleh teman-temannya. Tak sampai di situ, sepulang sekolah, teman-temannya itu mengajak Yoon-hye ke tempat karaoke. Sebenarnya Yoon-hye sudah meminta agar diizinkan pulang, tapi mereka tak peduli. Mereka bahkan merekam Yoon-hye. Setelahnya, video itu dikirimkan ke teman-teman lelaki mereka. Mereka pun berencana menjadikan Yoon-hye sebagai umpan bagi pria kaya berhidung belang. Ketika Yoon-hye tengah bersama si hidung belang, teman-teman lelakinya datang dan memukuli pria tua itu. Lalu mereka mengambil ATM-nya. Merasa ketagihan, teman-temannya pun kembali menjadikan Yoon-hye sebagai umpan untuk pria kaya lainnya. Di sisi lain, In-e yang cemas karena adiknya tak kunjung pulang pun akhirnya mulai mencarinya. Tapi hingga pagi tiba, adiknya itu belum juga ketemu, bahkan nomornya juga mati. In-e memutuskan untuk pergi ke sekolah Yoon-hye. Sayangnya, adiknya tak ada di sana. Saat In-e bertanya pada wali kelas, pria itu malah memberi jawaban yang tak memuaskan. Ketika In-e akan pergi dari sana, seorang murid menghampirinya dan memperlihatkan video Yoon-hye yang dirundung oleh teman-temannya. Tanpa pikir panjang, In-e langsung menemui para pembuli adiknya itu untuk menanyakan keberadaan adiknya. Tapi karena para pembuli itu malah terkesan tak peduli, In-e pun segera memukul mereka semua. In-e juga menemui si lelaki yang ikut membuli adiknya. Di sana, dengan mudahnya In-e langsung membuatnya tak berdaya. Akhirnya, lelaki itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Ketika para lelaki itu memasuki kamar hotel, rupanya Yoon-hye sedang bersama pria berbadan kekar. Seketika nyali mereka pun ciut dan mereka malah mengatakan kalau mereka akan melaporkan pria itu ke polisi. Tapi pria bernama Han Sang-man itu ternyata punya otak pintar. Ia mengambil pisau dan menusuk kakinya sendiri. Lalu pisau itu diberikan pada salah satu dari mereka. Ia pun memberikan pilihan pada mereka, dilaporkan atas tindakan penyerangan atau memberinya 10 juta won. Ternyata pria itu bekerja di salah satu tempat peminjaman uang. Para anak lelaki itu pun terpaksa meminjam uang dan uangnya diberikan kepada sang man. Mendengar cerita lelaki itu, In-e pergi dari sana dan menghubungi nomor di kartu nama tempat sang man bekerja. Karena teleponnya tak diangkat, In-e pun menghubungi polisi. Tapi polisi belum bisa memprosesnya karena masih rancu. Apakah Yoon-hye diculik atau hanya kabur? Sementara itu, rupanya sang man telah menyerahkan Yoon-hye ke sebuah tempat pijat. Tempat pemijatan itu dikelola oleh seorang pria bernama Jung. Di lain sisi, In-e mendatangi tempat sang man bekerja. Tapi di sana ia hanya bertemu dengan bawahannya.
Usai menghajar pria itu, akhirnya In-e mendapatkan nomor telepon sang men beserta informasi tentang mobil yang dinaikinya. Di tempat pemijatan, Yoon-hye membuat masalah dan menyebabkan Jung marah. Jung lantas menelpon sang men untuk meminta uangnya kembali. Kembali lagi ke In-e. Setelah menemukan mobil sang men di parkiran, ia pun menunggu kedatangan pria itu. Esoknya, ketika sang men memasuki mobilnya, In-e pun langsung mengikutinya. Dalam perjalanan, In-e menelpon sang men dan menanyakan keberadaan adiknya. Tapi si mata keranjang ini malah meminta uang pada In-e. Karena kesal, In-e menutup teleponnya lalu menginjak gas hingga mobilnya menabrak mobil sang men. Lalu ia membuka mobil sang men dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Kemudian In-e mengikat leher sang men. Ketika sang men terbangun, In-e memintanya untuk mengantarnya ke tempat adiknya. Tapi di perjalanan, sang men menabrakkan mobilnya. Lalu ia mencoba melawan In-e. Untungnya, In-e berhasil melumpuhkannya. Setelah memasukkan sang men ke bagasi, In-e menggunakan ponselnya untuk menghubungi Jung dan berpura-pura sebagai bawahan sang men. Sayangnya, Jung malah mengatakan kalau sang men tak perlu mengganti uangnya karena ia telah membawa Yoon-hye ke tempat lain. In-e yang sudah sangat kesal pun langsung menuju ke tempat Jung dan membuat keributan di sana. Setelah melumpuhkan para penjaga, In-e terlibat perkelahian dengan Jung. Untungnya, In-e berhasil membuat pria itu kalah. Akhirnya, asisten Jung pun menceritakan kalau sebenarnya Yoon-hye sudah berusaha menghubungi In-e. Tapi karena In-e tak ada di rumah, Yoon-hye hanya menghubungi seorang pria tua pemilik supermarket. Tapi yang datang ke sana justru pria muda yang langsung memberi Jung uang dan membawa Yoon-hye pergi. In-e pun langsung meminta nomor telepon supermarket itu dan menuju ke sana. Sementara itu, Yoon-hye kini berada dalam mobil seorang pria bernama Jung-woo. Ketika Jung-woo menghentikan mobilnya di rest area, Yoon-hye langsung berpura-pura tidur. Saat Jung-woo pergi, Yoon-hye segera menaiki sebuah bus untuk kabur. Tapi Jung-woo yang mengetahui hal itu langsung mencoba membawanya pergi. Yoon-hye sempat berteriak meminta tolong pada penumpang, tapi Jung-woo malah mengatakan kalau ia kakaknya dan Yoon-hye sedang depresi. Lalu Jung-woo menerima telepon dari bosnya. Ternyata bosnya itu adalah seseorang pejabat bernama Yeong-chon. Di sisi lain, In-e yang tak tahan dengan teriakan sang men pun akhirnya menabrakkan bagasi berkali-kali, lalu mengeluarkannya dari sana. Sementara itu, Jung-woo membawa Yoon-hye ke sebuah bangunan. Di sana, Jung-woo mengatakan kalau Yeong-chon mengetahui keberadaan Yoon-hye setelah gadis itu mencoba menghubungi supermarket. Rupanya, Yeong-chon memang sudah lama mengincar Yoon-hye untuk membalaskan dendamnya. Yeong-chon juga sempat kesal pada Jung-woo karena pria itu tak benar-benar mencari Yoon-hye dan malah terkesan menyembunyikannya. Di lain sisi, In-e baru saja tiba di supermarket. Di sana, si pemilik supermarket mengaku kalau ia pernah melakukan perbuatan buruk pada Yoon-hye. Mendengar hal itu, sang istri langsung marah dan meninggalkannya. Sedangkan In-e langsung menghajarnya. Pria tua itu bercerita kalau semalam Yoon-hye menghubunginya untuk meminta uang. Tapi karena tak punya uang, pria tua itu pun meminta tolong pada temannya yang bekerja di sebuah studio foto.
In-A pun langsung menuju ke studio foto. Di sana rupanya ia mendapat fakta lain yang sama memilukannya. Si pemilik studio foto rupanya juga sempat melakukan hal buruk kepada Yoon-hye. In-A pun segera menghajarnya. Lalu ia menanyakan di mana keberadaan Yoon-hye. Pria itu menyuruhnya pergi ke bengkel mobil di dekat sana. Dan lagi-lagi, di sana ia mendapatkan fakta kalau adiknya juga pernah mendapat perlakuan buruk dari si pemilik bengkel. Pemilik bengkel juga mengatakan kalau Yoon-hye telah ditangkap oleh Yang Chon. Saking kesalnya, kali ini In-A tak memberi ampun pada pria itu. Ia pun menarik pengait mobil sehingga mobil itu jatuh dan membuat si pemilik bengkel tewas. Scene lalu memperlihatkan alasan mengapa In-A sempat ditahan. 3 tahun lalu, Yoon-hye pernah diperlakukan buruk oleh si pemilik bengkel di mobil milik Yang Chon yang sedang diperbaiki di sana. Yang Chon yang melihat celana milik Yoon-hye tertinggal di mobilnya pun akhirnya ikut berhubungan dengan Yoon-hye. In-A yang penasaran dengan sikap adiknya yang aneh pun akhirnya memata-matainya. Saat itu, ia melihat sang adik dijemput oleh sebuah mobil dan dibawa menuju hotel. Untungnya, In-A berhasil menyerang Yang Chon yang saat itu sedang bermesraan dengan adiknya. Karena itulah, akhirnya In-A harus mendekam di penjara. Scene lalu berpindah ke masa kini. Berbekal informasi dari si pemilik bengkel, In-A akhirnya menghubungi Jong-woo dan menanyakan keberadaan Yoon-hye. Karena Jong-woo adalah orang baik, ia pun memberitahu kalau Yang Chon sedang di taman kota. Setelah menunggu saat yang tepat, In-A pun masuk ke dalam dan menghajar Yang Chon yang sedang beristirahat. Gak sampai di situ, ia pun juga harus menghajar para bodyguard-nya. Selagi In-A sibuk, Yang Chon pun kabur. Untungnya, In-A berhasil mengejarnya, bahkan menembak tangannya. Sayangnya, mobil In-A terperosok sehingga ia kehilangan jejak Yang Chon. Yang Chon lalu menelpon Jong-woo dan menyuruhnya membunuh Yoon-hye, sementara ia akan menunggu para bodyguard-nya di parkiran. Tapi Jong-woo berkhianat dan malah memberikan informasi itu pada In-A. Malam harinya, Yang Chon yang mengetahui perbuatan Jong-woo akhirnya membunuhnya. Akhirnya, In-A pun menghadapi seluruh bodyguard Yang Chon seorang diri. Karena kewalahan, akhirnya In-A pun terkena pukulan dan jatuh. Tapi akhirnya ia bisa bangkit. Kemudian, In-A masuk ke sebuah kamar di mana Yang Chon berada. Sempat terjadi perkelahian yang mengakibatkan In-A tertusuk. Tapi akhirnya, In-A berhasil menang dan menyelamatkan adiknya, dan film pun berakhir. Oke, segitu dulu aja alur film untuk hari ini. Buat kalian yang ingin request film, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.